Lo denger gak? Bisik Della pelan sambil menatapku yang duduk di sampingnya. Denger apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya coba bentar, kata Della lagi. Aku turuti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian ning, karena villa sebesar ini hanya berisi kami berdua. Gak ada suara apa-apa Della. Udah lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, gue denger, sekarang hilang, jawab Della. Sudah jam 11 malam, Devin dan Bayu belum juga kembali. Tadi jam 9 sebelum pergi mereka bilang mau keluar sebentar cari minuman. Wajah Della masih terlihat penasaran. Sepertinya dia yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi belum jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya itu. Sampai akhirnya dia juga ikut larut dalam menyaksikan acara TV yang aku tonton. Ada apa di lantai 2? Apa yang dia dengar? Aku, Alena, Della, Devin, dan Bayu adalah sahabat dekatku. Kami sudah berteman sejak kecil karena kebetulan tinggal dalam satu komplek perumahan di Jakarta. Bukan kebetulan juga kalau kami jadi lebih akrab dibandingkan dengan teman-teman yang lain di pemukiman tempat tinggal itu. Banyak persamaan yang kami miliki, salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama hingga sampai-sampai duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pengalaman seram ketika menginap di salah satu villa di Pangandaran, Jawa Barat. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Dimas Andiono. Klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Bagi yang punya cerita-cerita menarik seputar horor atau mistis, bisa kalian kirimkan ke email ini di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Saya ingatkan jangan pernah nonton video ini sendirian, karena terkadang mereka sedang ada di samping kiri kalian. Pertengahan tahun 2016 bertepatan dengan masa libur perkuliahan, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Setelah ide dilempar dan berembuk, kami sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Pangandaran terkenal sebagai tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Gak perlu diragukan lagi keindahannya. Pantai landai tanpa karang, pasir putihnya membentang. Sungguh tempat yang sempurna untuk melepas penat, melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. Nah, gue udah browsing-browsing nih. Ada villa besar dan asri, gak mahal juga. Gak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu suka lewat. Begitu Devin bilang, panjang lebar dia. Gak butuh diskusi panjang dan lama, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari. Di satu Rabu pagi kami berangkat dari Jakarta. Pagi cerah dan indah. Kendaraan yang kami tumpangi menyusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Ini adalah pertama kalinya wisata ke Pangandaran. Jadi benar-benar tempat baru buat kami kunjungi. Makanya kami sangat excited. Senda gurau dan tawa lepas mewarnai perjalanan. Rentang waktu 8 jam jadi nggak terasa. Sekitar jam 3 sore akhirnya kami sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa agak jauh dari pantai Pangandaran. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi letak villa-villanya itu lebih dekat ke pantai Batu Karas. Dan juga benar kata Devin, villa berada persis di sisi sungai yang cukup luas. Benar-benar menghadap ke sungai itu. Cukup indah, walau bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar, jauh dari bangunan lain. Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Pak Ilham namanya. Pak Ilham ini nggak tinggal di villa, tapi tinggal di rumahnya yang nggak jauh dari lokasi villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Pak Ilham kenapa sih nggak tinggal di sini aja? Tanya Bayu penasaran. Kalau lagi nggak ada tamu, kadang menginap di sini. Tapi jarang banget, soalnya rumah saya kan deket. Begitu jawab Pak Ilham. Terus kalau malam, villa ini lebih sering kosong.
Aku ikut menimpali. Iya Neng, kosong terus. Tapi tenang aja kok, semua bersih dan terawat. Kalau ada apa-apa tinggal telepon HP saya aja, 24 jam siap, jawab Pak Ilham lagi. Benar kata beliau, villa ini beserta lingkungannya memang bersih dan terawat. Hampir-hampir tidak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1 ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar, memanjang jadi satu dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga, tapi hanya berisi beberapa kursi mengelilingi meja rotan. Oh iya, di lantai atas ada teras depan, sangat nyaman terasnya. Menghadap langsung ke halaman rumah dan sungai besar di depan. Sungai yang sepertinya termasuk jalur wisata, sesekali terlihat ada perahu bermesin kecil berisi wisatawan. Nah, itu perahu yang antar ke Grand Canyon di sebelah sana. Bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas depan villa. Begitulah gambaran villa yang kami tempati. Rencananya kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Aliran sungai yang tenang dan latar langit biru berbintang tanpa awan, kami menikmati betul suasana malam pertama di atas teras. Perbincangan seru sesekali diselingi gelak tawa memecah keheningan malam di tempat agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Della yang memang seorang penyanyi serta diiringi permainan gitar Bayu jadi latar menambah ceria suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Ayo Bay, cabut udah jam 9 nih. Tiba-tiba Devin bilang begitu. Mau pada kemana sih? Tanyaku. Beli minuman di depan sebentar, kata Bayu menimpali. Jangan lama-lama ya lu pada. Gak mau gue sama Lena sendirian di sini, sepinya gila. Della ikutan sedikit ngomel. Iya, bentaran aja kok. Manja banget, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua akhirnya benar-benar pergi meninggalkan aku dan Della sendirian di atas teras. Malam itu sama sekali gak ada perahu yang melintas di sungai. Gak seperti sore tadi, sama sekali sepi dan tentu saja gelap. Untungnya cahaya dari langit membantu sedikit penerangan. Akan tetapi, tetap saja kami tidak bisa melihat sekitaran sungai secara detail. Sepeninggal Devin dan Bayu, aku dan Della melanjutkan obrolan. Syukurlah gak jadi membosankan karena kami malah lebih banyak topik yang bisa dibahas. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun masih termasuk daerah pesisir, akan tetapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Ketika kami sudah banyak jeda obrolan alias saling diam larut dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti anak kecil perempuan. Del. Lo lihat gak sih barusan? Tanya aku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Della dengan tanya. Kayak ada bayangan anak kecil masuk ke villa. Lo jangan macem-macem deh. Mana anak 2 itu lagi pergi lagi. Asli gue lihat bayangan. Alena, gak ada Iya juga sih, mungkin gue salah lihat. Tutupku menenangkan Della. Mungkinkah aku salah lihat? Saat itu gak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan, menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk aja yuk, nonton TV aja sambil nunggu anak 2 itu pulang. Tiba-tiba Della melontarkan ide. Ya udah yuk masuk, anginnya juga mulai kencang nih. Aku setuju. Lalu kami masuk menuju ruang tengah di lantai 1. Di dalam kami duduk di depan TV, di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang berderang kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat, mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya gak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatnya tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralihkan dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Della. Iya, bukannya gak sadar itu, tapi aku memperhatikan kalau Della kelihatan sedikit resah, seperti ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk tidak peduli, coba untuk fokus menonton TV. Della beberapa kali melihat tangga, lalu memperhatikan ke atas, ke lantai 2. Hingga akhirnya Della gak tahan lagi. Dia bicara juga. Lo denger gak? Bisik Della pelan sambil menatapku. Denger apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya coba bentar, kata Della lagi. Aku turuti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, sangat sepi. Gak ada suara apa-apa Della. Udah lagi seru nih acaranya.
Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, gue denger, sekarang hilang, jawab Della. Wajah Della masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah. Aku bukannya gak mendengar apa yang mungkin Della tadi maksudkan. Aku dengar juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian, bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku dengar semuanya, tapi berusaha untuk terus mengabaikan sampai akhirnya melihat gelagat Della. Aku bohong dengan tujuan agar Della tidak jadi parno, karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat, Devin dan Bayu belum balik juga. Entah nyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Della masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Sesekali mereka masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya tiba-tiba Della merebut remote TV, lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu terdengar suara seperti itu. Aku gak bisa bohong lagi karena kami mendengarnya bersama-sama. Tuh, lo denger gak? Tanya Della nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ada yang lari-larian di atas. Alena, suara Della mulai gemetar. Dia ketakutan. Udah biarin aja, nonton TV lagi aja. Gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV lalu membesarkan volumenya. Iya, benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2. Sangat jelas kami mendengarnya. Della kelihatan ketakutan. Aku juga sama. Tapi mau gimana lagi? Kami jauh dari mana-mana. Di luar gelap. Kendaraan tidak ada. Della terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki masih kedengaran sekali walaupun samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya. Ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pulang. Kamis pagi aku menyiapkan sarapan untuk kami semua. Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi hari yang cukup indah. Sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai. Juga banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai lewat jalan yang ada persis di depan villa. Ah, makan lo lama. Ayo buruan ngapa? Biar cepetan jalan ke pantai. Devin mulai menggerutu. Ia ingin cepat-cepat ke pantai. Iya, sabar. Ini bentar lagi beres, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan, lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dan villa sekitar 10 menit berjalan kaki. Kurang lebih, benar dugaan kami, suasana pagi di pantai sangat indah. Menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang. Gak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari di pantai memang gak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi sekitar jam 8 ada sesuatu yang mengharuskan untuk kembali ke villa. Aduh, gue mules nih, pingin pup, gimana nih? Aku sakit perut. Ah, kebiasaan merusak suasana. Udah tuh numpang di warung itu aja. Bayu agak emosi bilang begitu sambil tangannya menunjuk ke arah warung pinggir pantai. Ah, gak bisa bay, gue harus balik ke villa. Ayo anterin. Gak mau Vin, lo aja Gi yang antar ke sana. Gak mau Vin, lo aja Gi yang antar Alena. Bayu bilang begitu ke Devin. Ya udah ayo buruan. Gue juga gak mules sih. Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Ya sudah, akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita lagi, gak lama kemudian kami sampai. Gue ke warung dulu ya, beli rokok. Gak jauh kok warungnya, tuh di sana. Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya udah buruan, jangan lama-lama, gue pengen ke pantai lagi, jawabku. Setelah itu aku masuk ke dalam villa. Sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena sudah tidak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas hajat. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet, melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Della dengar malam sebelumnya. Suaranya seperti suara langkah anak kecil. Suaranya seperti suara langkah anak kecil berlarian. Kali ini di lantai bawah, terdengar jelas.
karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu, terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam, ketakutan, semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba terhenti. Berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Diam, gak berani bergerak sedikit pun supaya tidak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu. Aku merinding ketakutan, nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi, kali ini menjauh dari pintu, menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki berhenti lagi. Kali ini berhenti di ruang tengah. Lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika masuk tadi, tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya, dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, gak berani keluar. Tapi, Alena, lu nyalain TV kenceng banget sih, biar kedengeran sampai kamar mandi maksudnya. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku mendengar suara Devin. Kemudian buru-buru keluar kamar mandi. Yuk ke pantai lagi. Aku menarik tangan Devin mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja gak aku ceritakan kepada teman-teman lainnya. Aku gak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah-langkah kaki itu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Dimas Andiono. Klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Bagi yang punya cerita-cerita menarik seputar horor atau mistis, bisa kalian kirimkan ke email ini di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Saya ingatkan jangan pernah nonton video ini sendirian, karena terkadang mereka sedang ada di samping kiri kalian.